makin gemuk. Berarti Kak Nova bahagia banget ya sampai liburan naik. Kak, liburan. Oh, liburannya seru Kak? Iya seru banget Kak. Aduh, tidur makan. Adik-adik jangan dicontoh ya, kita harus bergerak. Adik-adik udah siap buat muji Tuhan belum? Jangan-jangan udah belum pada bangun lagi Kak? Wah sudah siap Kak katanya. Oh udah. Ya udah. Aku denger Kak pelan-pelan. Berarti adik-adik semua yuk kita sebelum ibadah kan kita mau doa dulu. Adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, nanti Kak Carla pimpin dalam doa. Jadi semua kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan masih membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, masih memberikan kami nafas kehidupan dan berkat yang lainnya. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biar Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik bangkit berdiri dulu dong. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kak, kita hari ini mau nyanyi apa Kak? Yang bahagia-bahagia Kak. Oh yang bahagia, oh berarti apa tuh Kak? hari ini Judulnya? kerasa bahagia. Benar, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Sekali lagi, hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Sekali lagi, kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tepuk tangan dulu. Wah, Kak, tadi Kakak lihat gak sih adik-adiknya pada senyum-senyum seneng gitu Kak? Sebentar Kak, aku lihat dulu. Pasti Kak, soalnya kan di dalam Tuhan tuh selalu ada sukacita Kak. Betul Kak. Tapi adik-adik jangan capek dulu, kita masih ada satu lagu lagi tahu. Jangan duduk dulu berarti ya Iya, Kak. jangan dulu. Kak Nova Tetap udah berdiri. capek belum? Belum Kak. Aku sih udah ngos-ngosan ya tadi. Rasanya lebih berat aku. Yaudah Yuk adik-adik tetap semangat ya. Kita menyanyi lagu apa Kak Apa Kara? istimewa Kak? Oke. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebat.
kata siapa Kak? Kata Yesus Kak. Kata Yesus kita Tapi dibelinya. kata Kak Nova, Kak Carla juga istimewa. Kenapa lucu? Adik-adik juga. Adik-adik semua kita semua istimewa. istimewa. Yuk adik-adik semua kita mau menyembah Tuhan. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sikapnya yang manis, jangan ada yang lari-lari karena kita mau menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Sekali lagi Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidupku. Kita nyanyi lagu ini dari awal ya adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidupku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan. Sekali lagi memimpin, menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan seluruh hidupku. Kita sembah Tuhan adik-adik. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sembah, kami panggil Tuhan, kami tinggikan namamu. Kau baik, kau sungguh baik. Kami sembah, kami tinggikan Kau. Kau yang layak, Kau yang kami sembah. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sembah. I love you Jesus, I'll grow up knowing you. I love you Jesus, I'll grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I never forget, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you. I love you Jesus, my life is saved by you. I never forget, I grow up knowing you. I love you Jesus, I love you Jesus, I grow up knowing you. I love you Jesus, I grow up serving you.
life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up knowing you. Sekali lagi, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up serving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up serving you. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Kami mau Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Buat setiap adik-adik yang ada di rumah, yang sedang beribadah bersama-sama Tuhan, biar kami boleh semakin lebih dan lebih lagi di dalam Engkau ya Tuhan. Sebelum kami dengar firman Tuhan pagi hari ini, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, buat kota kami. Makasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kasih. Kalau bangsa dan kota kami boleh melewati segala macam Tuhan, tapi kami percaya karena Tuhanlah yang menjadikan semuanya tetap baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan terus bekerja atas bangsa kami dan kota kami ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa juga Tuhan buat pemimpin kami, Bapak Presiden Tuhan, beserta para menteri, begitu juga ada yang pemimpin-pemimpin yang lainnya Tuhan, di pusat-pusat kota maupun di daerah-daerah Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka Tuhan, biar Tuhan berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan kesehatan buat setiap pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami, buat gembala kami, Om Sam Tuhan. Kau berkati Tuhan gereja kami, Kau berkati gembala kami. Bahkan berkati setiap mama dan papa yang ada di rumah Tuhan. Biar kemampuan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan itu juga ada buat mama dan papa Tuhan. Biar adik-adik boleh makin mengenal Tuhan lebih lagi dalam setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Bahkan buat adik-adik Tuhan, berikan hikmat, kepintaran dan kepandaian. Takut akan Tuhan itu ada buat adik-adik Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, Tuhan tolong buat kakak yang akan bercerita, biar adik-adik boleh paham dan mengerti, bahkan adik-adik boleh melakukan setiap firman yang disampaikan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau ambil bagian yang terbaik, duduk diam dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Udut dan juga guru-guru sekolah minggu yang lain di ibadah hari Minggu lewat Zoom dan atau lewat YouTube. Gimana kabarnya adik? Sehat semuanya? Gimana sekolahnya? Karena kita, kalau tidak salah di bulan ini beberapa sekolah dan di bulan depan itu di awal bulan kita udah akan mengikuti ujian penaikan kelas. Kau udah jangan gitu dong, kita ibadah, kita jadi takut nih. Jangan takut, kita anak-anak Tuhan yang diberkati dengan luar biasa, dengan kecerdasan yang luar biasa. Jadi apapun itu kita hadapi, amin. Amin. Dan yang kedua, doakan ya teman-teman. Soalnya ini kan pandemi katanya, dan kita doakan sudah mau selesai. Kita sudah bakal diperbolehkan melepas masker nanti di tempat umum. Doakan ya adik-adik supaya kita semuanya dapat beribadah di gereja di GBI Philadelphia yang di Horizon atau Harapan Indah. Amin. Jadi semuanya dapat berkumpul lagi di gereja, jadi kita bakal ketemu satu sama lainnya. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman, kita akan berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kasih, karunia, dan kesetiaan-Mu kepada kami. Kami ada sebagaimana kami ada diberkati oleh Engkau dari dulu hingga sekarang. Dan kami yakin percaya bahwa di masa depan kami yang penuh harapan, Engkau juga sudah menyiapkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau memberikan kami sebuah kekuatan dan sebuah kebanggaan sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan segala berkat dan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami puji, kami mengagungkan nama-Mu, kini hingga sepanjang segala masa. Amin. Oke adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan. Dan ini Kak Udut ambil tetap pada tema kita, yaitu memiliki paradigma yang baru
supaya di tahun ini kita semakin diberkati. Amin. Kau Dut, kalau anak-anak bisa diberkati nggak anak sekolah minggu? Ya bisa dong, bisa dong. Jadi semuanya kita harus memiliki paradigma yang baru supaya kita memiliki pengajaran dan juga pembelajaran yang baru setiap saat supaya kita menjadi semakin sama dengan Tuhan. Amin. Lalu apa tema kita hari ini, Kak Udut? Pertama, yang akan kita bahas adalah anugerah yang memberikan hidup yang baru, yaitu menjadi anak Allah. Kak Udut, emang Allah ada anaknya, emang Tuhan kita ada anaknya? Ada. Dan tahu nggak apa yang lebih keren lagi? Anak Tuhan, anak Allah itu bukan cuma 1, 2, 3, 4. No, Kak Udut, kalian dan papa mama kalian dan juga semua teman-teman kalian yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semuanya anak Tuhan, anak Allah, adik-adik. Jadi kita memperoleh kebanggaan itu. Tapi kan Kak Udut, yaudah dengerin. Jadi kita semua itu diberkati dan juga dikasih dan juga ditebus menjadi anak-anak Allah. Itu yang lebih keren lagi, adik-adik. Dan tahu nggak, sebenarnya kita nggak layak loh. Kalau kita ingat-ingat nih dan kita pelajari dosa-dosa nenek moyang kita, dosa keluarga kita, dosa kita, bahkan kalau kita lagi belajar di kelas nih, sering nggak kalian itu kalau lagi belajar di kelas, itu nggak dengar-dengaran sama guru. Lagi Zoom, lagi Google Meet, kalian asik nonton YouTube atau buka-buka yang lain deh pokoknya. Itu tahu nggak adik-adik? Kalau kita melakukan dosa-dosa begitu, kesalahan begitu, iblis dicatat nih. Tuhan lihat nih Tuhan. Dia ngadu sama Tuhan. Tuhan lihat nih Tuhan. Nih anak tahu nggak main-main, nggak serius belajar. Ayo Tuhan, hukum. Kita diminta untuk dimasukin ke neraka karena dosa-dosa kita. Dan memang begitu teman-teman. Jadi kalau kita berdosa, bersalah pada dasarnya harus dihukum. Ingat, upah dosa adalah maut. Tetapi dengan kita belajar Tuhan Yesus itu sudah mati buat kita, bangkit buat kita, kita ditebus untuk menjadi kepunyaannya Tuhan. Dan tahu yang lebih kerennya lagi, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Ini ada ilustrasi adik-adik. Ini keren banget ilustrasinya. Tapi sebelum kita lanjut, tolong jangan lupa nanti di rumah dibaca Alkitabnya ya, di Roma 8. Supaya kita memiliki kebanggaan untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa di sorga. Amin. Bayangkan ini adik-adik. Ini Rasul Paulus menulis tentang ilustrasi. Kita ilustrasikan cerita ada anak nih, dia itu budak adik-adik. Karena mungkin, apakah dia itu karena dulu itunya nih, apakah papa mamanya dulu berdosa, ataukah dulu berbuat kesalahan, sedangkan dia itu tidak memiliki hak untuk berkeluarga yang memiliki pemenuhan kebutuhan yang baik. Dan dia lihat, tahu nggak dia lihat apa? Dia lihat ada keluarga kerajaan tuh, lihat anak-anaknya bahagia kan? Ada kakaknya, ada dedeknya tuh, semuanya bahagia. Lihat tuh, anak yang di sebelah kanan ini. Apakah dia kelihatan bahagia? Tidak, karena dia itu budak, karena dia itu harus menanggung dosa-dosa dari orang tuanya, kesalahan dari orang tuanya di masa lalu, sehingga dia harus mendapat hukuman dengan menjadi budak adik-adik semuanya. Dan kita juga begitu sebenarnya. Kalau kita hitung-hitung nih dosa-dosa kita dari dulu, dosa orang tua kita, dosa lingkungan kita, dosa keluarga kita, dan dosa semua umat manusia, kita itu pada dasarnya sudah diperbudak oleh dosa kita dan kita akan memperoleh hukuman dan juga pada akhirnya bakal dihukum di neraka. Serem kan diri? Tapi tahu nggak? Bayangkan kalau adik ini, teman kita ini tiba-tiba ada orang nih ngomong begini, "Hei, mau nggak jadi anakku?" Bayangkan ya adik-adik, kalau ada anak yang udah tersiksa sejak dulunya karena dosa orang tuanya dan mungkin karena dosanya, tapi ada orang yang baik banget ya tuh. Ada cincin emasnya tuh, senyumnya bagus, bajunya juga bagus, nggak kayak baju teman kita ini nih yang lagi compang-camping kan, lihat deh, baju compang-campingnya. Dan tahu nggak ditawarin jadi apa? Mau nggak jadi keluarga kami, jadi anak kami gitu? Kira-kira adiknya mau nggak? Mau dong, karena dia bakal beroleh kebebasan, dia bakal bisa memperoleh segala hal. Dan tahu nggak, kita ditebus adik-adik, adik ini ditebus adik-adik. Karena kan pada dasarnya kan dia budak, dia itu tidak memiliki hak, dan dia itu harus bekerja untuk membayar hukumannya. Tapi lihat Bapak ini menebus anak ini supaya jadi apa? Supaya jadi bagian dari keluarganya. Nah, berarti kan nih,
Bandingkan bajunya nih. Aduh, ya ampun. Akhirnya setelah dia ditebus, dia jadi begini, adik. Diberi makanan yang sehat. Lihat, selain itu dia juga beroleh kebahagiaan, diangkat jadi keluarganya, dan juga mereka beroleh kebahagiaan yang penuh dengan sukacita setiap saatnya karena dia diangkat dan dijadikan jadi bagian dari keluarga orang kaya ini yang menebus dia ini. Bandingkan adik-adik. Emang Godot kenapa? Adik-adik tahu nggak? Hal yang sama juga sebenarnya terjadi pada kita loh adik-adik. Kita yang pada dasarnya itu orang tua dari orang tua kita itu yang dulu jahat banget. Bahkan kita kalau di kelas, kalau lagi belajar pun bandel, kita kan harusnya tuh memperoleh hukuman ya. Dan iblis rajin nyatet tuh, dicatatin sama dosa-dosa kita. Nah nanti dilapor sama Tuhan, hukum dia gitu. Tapi tahu nggak, kita ditebus dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita menjadi keluarganya Tuhan. Kita ditebus adik-adik supaya menjadi bagian dari keluarganya Tuhan. Kita diangkat jadi anaknya, kita jadi keluarganya yang baik adik-adik. Dan inilah salah satu kebanggaan dari Rasul Paulus dan bahkan murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Karena kita selain menjadi kepunyaannya Tuhan, kita juga menjadi bagian dari keluarga Tuhan, kita juga jadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Keren nggak? Keren banget. Jadi kita itu bukan hanya ditebus untuk beroleh kemerdekaan. Ingat nggak khotbah atau cerita dari kakak yang minggu lalu? Ya kan? Kita beroleh kebebasan kan? Tapi sekarang kita selain memperoleh kebebasan, kita juga memperoleh kebahagiaan menjadi anak-anak Allah. Kau Dut, sekali lagi Kau Dut, emang anak Allah ada berapa? Ada banyak. Dan tahu nggak yang lebih kerennya lagi, sekali lagi ya, anak Allah itu bukan cuma satu. Kalian juga, semua orang di rumah, Kau Dut juga. Karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita menjadi kepunyaannya Tuhan, dan kita menjadi keluarganya Tuhan. Amin. Tapi ada yang harus kalian ingat baik-baik adik-adik. Saat kita sudah ditebus, saat kita sudah dijadikan menjadi anak Allah, nih perhatikan nih. Ada nggak ini? Lihat. Kira-kira apa ekspresi dari anak ini? Saat dia tadi dari sini nih, dari buluk begini nih, dia bahagia kan? Setelah dia ditebus nih, dia sudah rapi sekarang, dia sudah beroleh kebutuhannya dengan baik dari keluarga. Lihat, dia melipat tangannya. Apa maksudnya? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Berterima kasih. Apakah dia akan melakukan hal-hal yang seperti yang dulu dilakukan? Enggak dong. Lihat nih, sekarang dia sudah rapi kan? Sekarang dia sudah berkeluarga kan? Sekarang dia sudah memperoleh kebahagiaan dan sukacita kan? Kita juga begitu. Kalau kita sudah memperoleh kebebasan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita juga sudah menjadi keluarganya Tuhan dan menjadi anak-anak Allah adik-adik. Kita harus selalu mengucap syukur dan tidak melakukan hal-hal yang diincar oleh iblis tadi. Seperti berbuat kesalahan, nakal, bandel. Karena kalau begitu nanti kita dianggap tidak mengucap syukur. Amin, Erik. Amin. Haleluya, amin. Amin. Jadi demikian firman untuk hari ini, adik ya. Jadi jangan lupa mengucap syukur dan ingat baik-baik. You are one of the most precious child of God. Kalian itu adalah anak kesukaan dan kesenangan dan berharga bagi Tuhan. Sama dengan Kak Udut, sama dengan kalian di rumah, dan sama dengan teman-teman kalian yang ada dimanapun yang mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi keluarganya Allah. Amin. Amin. Yuk, kita doa, kita tutup ibadah kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, segala kasih-Mu. Kami diselamatkan oleh Engkau sehingga kami menjadi keluarga-Mu. Kami tidak hanya menjadi hamba-Mu yang dimerdekakan, dibebaskan, tapi kami juga menjadi kepunyaan-Mu dan menjadi bagian dari keluarga-Mu. Kami bangga menjadi anak-anak Allah, karena tidak hanya Engkau saja yang menjadi anak Allah, tetapi kami juga menjadi bagian dari anak-anak Allah, sehingga kami beroleh sukacita dan kebahagiaan menjadi kepunyaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan belajar untuk menjadi bagian dari kemuliaan-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan semuanya dapat sama dengan yang Engkau kehendaki. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Engkaulah Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami kasihi. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga kita ketemu lagi di gereja. Mohon doanya supaya ini pandemi cepat selesai. See you. Bye-bye. Shalom.